Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Ya, alhamdulillah sedulur asikin. Hari yang cukup cerah dan sedikit musim mendung lah. hujan ya. Sekarang udah musim hujan. Gerimis mengundang. Kita alhamdulillah masih sempet bikin project. Ini sekarang kita hari ini ada di Kampung Gundalong ya. Kampung Gundalong masih satu jalur ke kaki Kabayan yang di Sindang Mandi ya. Masih ke sini ya jalannya ya. Ini kita mau ngupas tuntas masalah batu Rambo Gencel. Mitosnya dari dulu sampai sekarang ya banyak sisi negatif dari masyarakat yang mungkin tahu batu inilah. Banyak versi yang berkembang di masyarakat mengenai batu tersebut. Nah, jadi kita di sini akan cari tahu sejauh mana versi berkembang itu. Ya mungkin kita akan langsung cek langsung narasumber ya, salah satu sesepuh di sini, semoga ada beliau di rumah. Sebetulnya kita bawa istri juga, cuma istri lagi di warung, jadi kita ambil project langsung di samping jalan aja. Kita nggak jauh di lokasi sebetulnya, tapi kita langsung ke kesepuhan dulu. Jadi kita tanya seberapa misterikah batu Rambo Gencel dan kenapa bisa disebut batu Rambo Gencel, ada misteri apa di dalamnya. Oke, kita kupas tuntas langsung hari ini, mudah-mudahan nggak kesorean, nggak kemalaman ya. Apakah batu ini cagar budaya, situs, ataukah ikon di Kampung Gundalong ini? Jangan lupa sedulur untuk selalu dukung channel kami di Paguyuban Majelis Asikin ya, jadi cukup like, share, komen, dan subscribe. Jadi komennya ya bermanfaat lah, referensi. Oke, kita buktikan batunya segede apa. Sebenarnya batunya ada di belakang kita, batunya di belakang kita. Oke sedulur, alhamdulillah tadi udah ke bapak asli sini, salah satu orang yang tahu cerita dari awalnya batu inilah. Cuman beliau lagi kondisi kurang sehat, kurang fit, dan juga nggak enak menemuinya, cuman ada anaknya tadi. Dan kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Nah tadi udah beberapa sih ketemu masyarakat di sini, bapak-bapak yang ada di sini, cuman kebanyakannya pendatang sih ya, karena yang sesepuh-sesepuhnya udah pada nggak ada gitu kan, mungkin keluar kota atau gimana. Tapi sedikit tahu lah. Nah ya tahu karena diceritain sama bapak yang di sini gitu. Mau tidak mau ya sedikit kita yang menguak ya cerita yang sebenarnya tuh apa gitu. Apakah benarkah cerita dari masyarakat, bahkan ada yang ngomong ada kuda dulunya di sini, atau juga tadi ada bapak-bapak bilang emas ya, ada emas juga, harta karun. Karena banyak yang memandang sisi negatifnya dari yang mungkin pemuda atau orang tua, banyak yang negatif, sedikit meluruskan, cuman percaya atau tidaknya kembalikan ke masing-masing dulu semua. Jadi sedulur, kalau untuk perihal batu, pertama mungkin batu ini bisa dikatakan ukurannya lumayan besar. Di samping besar mempunyai nama yang sangat identik dengan jawara atau filosofi yang kuat. Iya. Karena kita mendengarnya juga ya lumayan segan ya. Segan.
Rambo Gencel. Tadi saya sempat ngobrol juga sama anak-anak, mereka tahu Rambo Gencel, itu tahu. Ternyata ya batu. Nah, sejatinya memang itu batu terjadi karena memang alam. Tapi walaupun batu itu memang terjadi dengan alam, apalagi batu itu sering dikaitkan dengan hal mistik ataupun dalam tanda kutip ya seram ya, seram. Nah disitulah akan terbentuk salah satu energi yang menyeliputi batu tersebut. Memang di batu ini banyak versi, dari mulai tidak bisa dibongkar ya, dimulai ada mungkin di dalamnya ada energi, dan terus ada cerita juga dari atas sana sering banyak bisa dikatakan kuda yang kesini katanya, mungkin ada sejenis bangsa jin yang memang ada menghuni di batu ini. Bagaimana kita menyikapinya? Sebetulnya kita berpikir positif saja, karena wajarlah dari batu besar ini dengan nama yang sangat luar biasa Rambo Gencel. Yang terpenting kita saling menghargai, saling menghormati, karena tetap kita sempurna. Kita cukup dijaga karena memang di Rambo Gencel ini salah satu ikon kampung sini. Kampung sini ikonnya ini batu Rambo Gencel. Kita jaga aja. Jadi kalau bisa ya mungkin jadi jangan dijadikan ini takut di sini mistis gitu, atau mistik. apa Jangan. Ini ikon kampung Gunalong ya. Kampung Gunalong, yaitu ada batu Rambo Gencel. Kalau bisa dikelola lah gitu. Kelola cagar budaya. Iya. Ini ikon. Nah, memang di sini batu Rambo Gencel ini di samping jalan ya. samping jalan ya. Di samping jalan. Dan ada versi juga dikatakan Rambo Gencel itu memiliki dulunya mungkin ya batu itu milik kekasih katanya. Ada 2 batu ya. Ada 2 batu. Oh di sini. 2 batu. Dan satu batunya itu persis ada di tengah jalan. Nah, mungkin ada praktisi dulu, orang hebat dulu, karena memang menghalangi jalan ya dipindahkan. Iya, tapi yang beredar mah si batu itu dipindahkan karena ditendang karena Ya, ditendang. mungkin wali atau apa gitu. Ya, Banyak juga yang bilang karena dipindahkan ya secara manual, makanya sedikit meditasi sedikit meditasi sini memang banyak yang lalu lalang. Warga sekitar, motor, mobil juga gitu. Jadi jangan kesannya mistik. Ya batu hanya batu, sama alam, makhluk, dan mungkin di dalamnya memang ada makhluk juga sejenisnya. Kalau kita salah menanggapinya, ya mungkin kita terjerumus. Jadi buanglah mental miskin, pemikiran negatif, buang jauh-jauh. Jadi kita supaya ya spiritual kita cerdas menyikapi ini semua. Ini tadi sedikit ada energi juga, memang ke arah sana, Gerbangnya gitu. ke arah sana batu yang satunya. Nah, untuk yang namanya meditasi itu kita berhubungan dengan abstrak ya, atau alam bawah sadar. Jadi kita jangan tertipu dengan hal itu. Jadi tetap sandaran kebenaran adalah sejarah yang tertulis. Jadi kalau praktisi misalkan meditasi hasilnya ini kan itu berkecimpung dengan sosok hal gaib. Walaupun dia memang ngomong benar ataupun memang jin Islam, itu bukan jadi bahan sandaran kita untuk kebenaran. Tetap yang kebenaran itu yang tertulis, ada sumbernya jelas, penanggung jawabnya itu jelas. Nah, untuk hasil meditasi tadi ada pintu gerbang di kampung ini yang saya rasakan ada di sana ada SD ya. Ada SD, Ada SD, salah satu sekolah turunan ya, sekolah dasar. Di sana ada pohon bambu ya sana. Ada gerbang gaib di sana. Memang saya udah jauh-jauh hari
telusur ke sini secara meditasi, memang ada gerbang gaib di sana. Tetapi gerbang gaib itu ya memang, apakah memang jalurnya ke sini, apakah kemana, itu masih gelap lah. Tapi kembali lagi, gambaran itu jangan jadikan sandaran. Hanya ini sebatas apa yang saya ketahui. Tetap kebenaran hanya milik Allah. Dan ada versi juga di lingkungan sini, tepatnya sekitar Batu Rambo Gencel itu terdapat banyak harta karun. Ada batangan emas ya, batangan emas. Jadi barang siapa yang mau, mungkin yang mau di sini tapa berata atau apa di sini dikasih katanya. Cuman Ada efeknya gitu ya. Efek atau apa? ya, karena kan hal itu Resiko sih ya ada jauh resikonya. di logis kita, jauh di logis Makanya kita. Jadi namanya didapatkan dengan instan tanpa berusaha, yaitu pasti ada efek samping bagi orang yang mendapatkan cenderamata itu. Ya, contohnya tadi mencontohkan Borok katanya. Borok ya, Busuk. borok, ada satu ya titik borok ada dapat salah satu satu titik. borok di nantinya ada salah satu borok di anggota tubuhnya, bahkan bisa membesar dan bau. Baunya kemana-mana kan. Nah, jangan sekali-kali apalagi berharap kepada yang seperti itu, meminta hal-hal itu seperti itu sangat dilarang, apalagi oleh agama kan, syariatnya nggak boleh. Jadi mau seperti apa ya kita berusaha baik dilakukan, insya Allah kebaikan dapat pada diri kita. Buruk pasti kembali ke kita. Ya kita tepat di belakang batunya sebetulnya. Memang memiliki energi, pancaran energinya kerasa sih lumayan. Apalagi kalau malam itu, kalau bahasa sini sih herit mungkin ya, herit, Serem. seram. Emang kerasa ada jalan ke sini tuh kalau malam kerasa. Nah itu tergantung pemikiran, tergantung apa ya, pola pikir kita lah untuk hal seperti itu. Tapi tetap batu ini spesial. Karena kenapa? Spesialnya di samping nama batunya Rambu Gencel, jadi di sisi batu sebelah Mau ke kanan jalan, yang masuk mau ke ke jalan itu jalan. ada Kelihatan bekas ramo. Kalau Sunda itu ramo itu jari tangan. jari tangan Rambo Nah, Sunda. jadi bekas ramo itu ukurannya besar, hampir tangan kita itu, ya kita mah kecil ya. Jadi kayak orang mau megang batu ya, Iya kayak gitu gitu. tuh. Kayak mau megang Itu batu. ada 6 titik. Jadi 6 titik itu kayak batu mau dipegang, tapi jarinya ada 6. Iya. Jarinya ada 6 dan bekasnya itu berlubang. Jadi batu itu tuh ada lubang 6. Makanya disebut batu Rambo Gencel ya. Gencel itu ganjil. Ganjil. Rambo itu jari. Jari. Berarti 5 jari tapi ganjil itu ada 6. Jadi magisnya sangat kuat. Jawara. Kita rangkum secara jelas batu ini dari mana, apakah memang ada patilasan di sini atau ada seseorang dahulu wali atau sebagainya di sini gitu. Dan batu satunya di mana kita tanyakan dan rangkum biar jelas gitu ya. Oke Ki, bagaimana sih batu ini bisa ada di sini? Maksudnya apakah dari kecil sampai sebesar ini? Apa emang batu ini datang dari arah mana? Ya, memang kalau batu ini sedikit meditasi ya. Ya batu memang dari zaman kerajaan lah sudah di sini. Memang pembentukan alam ya, intinya pembentukan alam. Jadi batu ini memang sudah ada di sini sejak lama gitu. Berarti dari, ya bisa dikatakan dari kecil ya? Ya dari kecil. Kecil ya, jadi tumbuh-tumbuh di sini ya. Terus mitosnya si batu ini ada seseorang atau ini yang petilasan atau yang duduk di sini dulunya, apakah benar? Kalau patilasan sih
Kalau patilasan sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada, karena kalau patilasan itu bisa disebut seorang yang mendapat karomah atau waliullah itu duduk di sini misalkan di satu tempat dan dia munajat sama Allah atau bersemedi tapa yang melakukan ibadah dan terus dia pergi lagi. Nah itu patilasan, Bisa disebut Ya, patilasan ya. Berarti kalau Batu Rambu Genjel ini maksudnya ke ya ikon kampung. Dalong ya. Dan bisa saja sih Kang Ujang, bisa aja ini ada salah satu tanda mungkin dulu kalau kerajaan kan batu identik oleh kerajaan satu Iya. paham kan? Iya. Kerajaan Batuan. memberi tanda kekuasaannya bisa di Parasasti atau bisa di alam Ya, termasuk kasarnya seperti kambing dipatok gitu Ya, ya. patok. Ada tandanya ada gitu ya. tandanya. Berarti jauh ya bumatnya bukan patilasan ya. Bukan ya. Masuknya bukan patilasan. Terus juga kalau misalkan ya ini sebagai tanda misalnya tadi yang dibilang ya apakah ada gerbang maksudnya dari karena dulu ya gitu, ada gerbang ya maksudnya kalau dulu misalkan kerajaan ya maksudnya di patoknya dan di mana gerbangnya Kalau dari sisi gaibnya, gerbang memang ada di atas sana, yang tadi sudah disebutkan di atas sana gerbang. Tapi kita nggak saya sendiri nggak tahu itu gerbang kerajaan mana atau gerbang goib mana, apakah itu gerbang jin gimana. jadi gimana. cuman Kalau itu tuh ke ya terasanya ya gerbang aja gitu ya. gerbang aja. Dan yang satunya ini batunya apakah benar dipindah manual pakai alat berat atau memang ya ditendang gitu dulu apa gimana? Kalau untuk cara pindahnya memang ada dua. Cara pindahnya saya sedikit kurang tahu ya. Bukan kurang tahu, mungkin karena banyak versi yang beredar. Takutnya nanti Iya. Cuma ini ya sepengetahuan kita gitu. Jadi kalau sudah ada versi, misalkan ada yang pindahkan oleh seorang wali dengan cara tendang atau dengan manual, dengan alat, itu udah cukup. Jadi berarti memang batu ini ada dua tadinya. Tapi yang satunya itu yang misteri. Tapi ada dia sih di sebelah sana belakang. Ada dia sih belakang. Terus batu ini apa hanya batu ataukah ada sisi lain dari batu ini, mungkin cerita ya yang tadi dikatakan ada emasnya atau apanya. Kalau dari dohir secara logikanya, secara logis memang berbentukan dari alam batu itu. Dan kalau dari sisi lainnya, sisi goibnya, memang di batu ini banyak bisa dikumpulkan penunggunya. Bahkan banyak yang bercerita di sini ada di area sini banyak harta karun dan terus sempat di atasnya juga besar tapi dibelah. Ya, dibelahnya itu memang sangat susah dulu. Mungkin dulu dibelahnya sama sedulur kita dari Cirebon. Info yang beredar di sini, ini seorang praktisi juga, makanya bisa dibelah. Ya saran saya dan sedulur asli untuk menyikapi adanya batu ini tetap berpikir positif. Berpikir positif artinya ya jangan menganggap hal ini ataupun batu ini memiliki mistis, menyeramkan dan akhirnya pola pikir kita negatif terus. Oke, mindset kita positif. Jadi agar mental kita kaya, tidak miskin. ya. Jadi ya batu tetaplah batu. Adapun di dalamnya ada apa, yaitu memang sudah kodratnya ada dua sisi di alam ini, ada manusia, ada jin, ada tumbuhan, ada hewan dan ada alam semesta ini. Jadi yang terpenting kita
saling menghargai ya, tahu ya whatever mau gimana aja ya, itu kita jangan takut lah. Karena memang ini alam kita, batu juga memang terbentuknya dari alam, karena batu juga ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Kita jangan merusak. Kalau bisa ya kalau dijaga ya, memang dia memang ada di perkampungan ya, intinya jangan merusak alam, mau itu batu mau itu alam apapun, jangan dirusak. Jadi bila perlu kita lestarikan lah, lestarikan artinya lestarikan tidak artinya kita menyembah apa gimana, tidak. Jadi jangan merusak alam semesta. Jadi itu yang membuat keseimbangan bumi kita. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di jalannya. Semoga kita di video kali ini, proyek kita ini ada keberkahan, yang bermanfaatnya ambil, pengetahuan, ada rekomendasi, tolong di komen aja. komentar. Jadi kita Masukan atau apa. nanti kita insya Allah kita next video baca di sana. Jadi Kita ke lingkungan Sidulur itu, mudah-mudahan ada ya rekomendasi aja di Kasih tahu kita komentar. Kita kupas apakah mungkin benar ada, jika bila situs jika cagar budaya, ayolah kita sama-sama lestarikan. ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi mohon maaf bila kami bertiga ada salah kata, ucap kata ataupun penuturan yang memang tidak sinkron, atau bagi sedulur semua itu salah, karena tetap kita manusia biasa, karena kebenaran sebetulnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, subscribe ya, untuk Dukung channel ini. Penelusuran di Batu Rabu Gencel ini karena memang terbatas dan sedikit info yang kita dapat, jadi hanya mohon maaf hanya segini, hanya sekedarnya saja kata Bang Suri. Mungkin kita besok kita go ke tempat lainnya. Oke. Ya, tunggu video selanjutnya. Baik, berpikir positif agar jiwa kita, tingkat kecerdasan spiritual kita cerdas. Jangan bermental miskin dalam pemikiran. Berpikir positif. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.